Saudara, kekerasan pemukim Israel di tepi barat kembali meningkat. 11 orang termasuk jurnalis, petugas medis, aktivis internasional, dan petani Palestina terluka dalam serangan di kota Beita Selatan Nablus. Serangan terjadi saat musim panen zaitun yang kerap disertai bentrokan antara pemukim Israel dan warga Palestina. Menurut kantor kemanusiaan PBB, Oktober lalu mencatat jumlah serangan pemukim tertinggi sejak 2006, lebih dari 260 insiden atau rata-rata 8 serangan per hari. Kelompok HAM menyebut penangkapan pelaku kekerasan oleh pemukim Israel jarang dilakukan. Israel merebut tepi barat pada perang tahun 1967 dan hingga kini wilayah itu tetap menjadi titik panas dalam konflik berkepanjangan. نحن كنا فعالية لقطف ثمار الزيتون في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذه الفعالية تفاجأنا بهجوم ضخم من مستوطنين. كان الهجوم منظم. زملاء لنا تركناهم خلفنا لأنه ما قدرنا نوصلهم خلال الهجوم. الكل هرب. كان هجوم منظم وهجوم عنيف. زميلتنا الصحفية رنين صوافطة تعرضت لكسور. عدد من المستوطنين الأجانب تعرض لجروح نتيجة الحجارة الكبيرة نوعا ما اللي كانوا يلقوها علينا من منطقة هم أعلى منا فيها خلال الهجوم. جزء من الصحفيين وجزء من المتضامنين تعرضوا كمان لكدمات وردود نتيجة السقوط من خلال المنطقة اللي كنا فيها. المنطقة اللي كنا فيها هي منطقة نوعا ما جبلية وكان صعب. Ribuan warga Sudan melarikan diri dari El Fasher, Darfur Utara setelah tentara Sudan menolak usulan gencatan senjata. Pengungsi hidup di tenda-tenda sederhana dengan makanan dan air bersih yang terbatas. Mereka mengaku melarikan diri dari tembakan dan kelaparan di El Fasher. PBB melaporkan lebih dari 650.000 orang telah mencari perlindungan di Tawila dan organisasi kemanusiaan terus mendirikan kamp baru untuk pengungsi. Sementara itu, pasukan dukungan cepat atau RSF setuju dengan gencatan senjata, namun tentara Sudan menolak dan menegaskan akan terus bertempur. Saudara, pemerintah Iran mengurangi pasokan air pada malam hari di ibu kota Iran, Tehran, setelah negara di wilayah barat daya Asia ini menghadapi kekurangan air yang parah. Lembaga penyiaran Iran merilis sejumlah video bendungan dan waduk dengan menyebutkan rendahnya curah hujan sebagai penyebab kekurangan air dan meminta warga untuk menghemat penggunaan air. Presiden Iran telah memperingatkan sebelumnya Tehran sedang menghadapi krisis air dan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena waduk telah anjlok ke titik terendah yang pernah tercatat. Krisis air mengancam pasokan air minum dan pembangkit listrik. حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها که مردم عزیزمون در واقع آرامش هستن تو اون شبها که کمتر آب مصرف میکنن در واقع فشار آب را حتی حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما هدر رفت آب نداشته باشیم. اما ممکنه برای مردم عزیزمون زحمت ایجاد بکنه. من تقاضا میکنم که نسبت به نصب ذخیره ساز حتما اقدام بکنن. Saudara, sebuah drone Rusia menghantam gedung apartemen 9 lantai di kota Dnipro, Ukraina Timur pada Sabtu dini hari. 3 orang tewas dan 12 lainnya terluka. Militer Rusia meluncurkan total 458 drone dan 45 rudal, termasuk 32 rudal balistik. Namun pasukan Ukraina berhasil menembak jatuh 406 drone dan 9 rudal. 25 lokasi terdampak serangan dan sejumlah layanan umum seperti listrik dipadamkan sementara. Di Dnipro, kebakaran terjadi dan beberapa apartemen hancur. Tim penyelamat menemukan 3 jenazah, sementara 2 anak-anak termasuk diantaranya korban luka. Serangan ini menambah ketegangan di tengah pertempuran sengit di timur Ukraina, terutama untuk kota strategis Pokrovsk.
Saudara, tornado dahsyat menerjang Paraná, Brazil Selatan. 6 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Pemerintah menetapkan status darurat di wilayah terdampak. Tornado dengan kecepatan angin lebih dari 250 km per jam menghancurkan puluhan rumah dan membuat warga panik menyelamatkan diri. Pejabat negara bagian menyebut sedikitnya 1 orang masih hilang, 5 korban tewas adalah dewasa dan seorang gadis berusia 14 tahun juga menjadi korban. Sebanyak 437 orang telah mendapat perawatan medis, termasuk 10 orang yang menjalani operasi dan 9 orang dilaporkan dalam kondisi serius. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Rahma Piliang pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa.